Assalamualaikum teman-teman, welcome back to my YouTube video. Nah, pada video kali ini saya ditugaskan untuk membuat sebuah video tentang pemberian layanan bimbingan klasikal secara online kepada siswa. Video ini itu dibuat untuk menyelesaikan ujian akhir semester dari mata kuliah BK Klasikal yang diampu oleh dosen Ibu Dr. Farida Aryani, MPD. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Rama Pratama. Saya dari kelas B. Saya angkatan 2018. Saya dari Prodi Bimbingan dan Konseling, jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Nah, baik, untuk mengefisienkan waktu video, mari langsung saja kita ke videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat datang adik-adik. Nah, bagaimana nih kabarnya pada hari ini? Saya harap kalian sehat-sehat ya, dan semoga kalian selalu diberikan kesehatan ya. Nah, sebelum kegiatan pada hari ini berlangsung, ada baiknya kita berdoa dulu agar kegiatan kita pada hari ini berjalan dengan lancar dan penuh rahmat. Baik, doa menurut kepentingan dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri saya dulu. Baik, nama saya itu Rama Pratama. Saya dari kelas B, Prodi Bimbingan dan Konseling. Saya lahir di Jakarta 31 Agustus 1999. Pada sekarang ini umur saya 21 tahun dan hobi saya itu berolahraga. Baik, materi pada pemberian layanan bimbingan klasikal pada hari ini tuh yaitu kiat sukses hidup bermasyarakat. Nah, kira-kira kalian tahu nggak nih apa sih tujuan kita melakukan kegiatan bimbingan klasikal ini dengan tema kiat sukses hidup bermasyarakat? Nah, kalau nggak ada yang tahu, baik, tujuan kita pada hari ini itu yaitu untuk agar peserta didik mampu memahami dan mengetahui apa itu manusia, masyarakat, dan ketertiban. Yang kedua, agar peserta didik mampu memahami dan mengetahui norma, kebiasaan, adat istiadat, dan peraturan. Yang ketiga, agar peserta didik mampu memahami cara sukses dan menjalin hubungan sosial masyarakat. Oh iya, untuk kegiatan kali ini kita hanya bisa berlangsung sekitar 45 menit saja anak-anak, karena mengingat waktu kita itu dibatasi oleh aplikasi Zoom ini hanya sekitar 40 menit saja. Jadi saya harap untuk mencapai tujuan-tujuan yang saya sampaikan tadi, kalian berpartisipasi aktif ya dalam kegiatan kita kali ini. Sebelumnya saya ingin bertanya nih, kalian semuanya pasti sering ya berinteraksi dengan masyarakat di sekitar kalian. Contohnya itu seperti tetangga atau teman-teman di rumahmu. Tapi apakah menurut kamu itu interaksi yang kamu lakukan selama ini itu sudah sesuai dengan norma yang berlaku atau belum? Nah, kalau kalian merasa belum, materi pada hari ini tuh sangat pas ya untuk kalian-kalian. Nah, berinteraksi dengan masyarakat yang sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku di masyarakat itu sudah kita ketahui bersama ya bahwa memiliki banyak sekali manfaat-manfaat positif bagi diri kita sendiri dan orang lain. Jadi sekarang apakah kalian sudah siap membahas materi lebih jauh? Kalau sudah siap, mari kita mulai. Nah, pertama-tama kita akan membahas mengenai pengertian tentang manusia, masyarakat, dan ketertiban. Nah, jadi pengertian manusia itu sendiri, manusia merupakan makhluk yang berada di tempat paling tinggi di rantai makanan. Secara etimologi, kata manusia berasal dari bahasa Sanskerta, yakni kata manu, dan bahasa Latin, yakni
means yang berarti berpikir, atau makhluk yang berakal budi, atau mampu menguasai makhluk lain. Nah, secara istilah itu, manusia dapat diartikan sebuah konsep atau sebuah fakta, sebuah gagasan atau realitas, sebuah kelompok, atau seseorang individu. Selanjutnya ada pengertian masyarakat. Masyarakat adalah sekelompok manusia yang terjalin erat karena sistem tertentu, tradisi tertentu, konveksi dan hukum tertentu yang sama, serta mengarah pada kehidupan kolektif. Sistem dalam masyarakat saling berhubungan antara satu manusia dengan manusia lainnya, yang berbentuk suatu kesatuan. Masyarakat berfungsi sebagai khalifah di muka bumi. Masyarakat terbagi menjadi dua golongan utama, yakni penguasa atau pengeksploitasi, dan yang dikuasai atau yang dieksploitasi. Kepribadian masyarakat terbentuk melalui penggabungan individu-individu dan aksi reaksi budaya mereka. Selanjutnya ada pengertian ketertiban. Nah, ketertiban itu sendiri merupakan sebuah perilaku yang mengikuti aturan berlaku. Peranan ketertiban adalah untuk menjadikan masyarakat taat terhadap peraturan atau aturan yang berlaku sehingga timbulnya keserasian. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pengertian norma, kebiasaan, arti istiadat, dan peraturan. Nah, baik. Pengertian norma biasa diartikan sebagai petunjuk atau pedoman tingkah laku yang harus dilakukan ataupun tidak boleh dilakukan dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan suatu alasan tertentu. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat, di mana sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku yang sesuai. Nah, kebiasaan adalah suatu hal-hal yang secara berulang kita lakukan, dan kita melakukannya di bawah sadar kita. Kebiasaan juga menyangkut cara berpikir, hasrat, dan perasaan kita yang terbentuk oleh berbagai pengalaman kita di masa lalu. Nah, baik, adat istiadat merupakan aturan atau tata kelakuan yang dihormati dan dipatuhi oleh masyarakat secara turun-menurun. Fungsinya itu untuk mengatur masyarakat agar tercipta ketertiban di suatu daerah. Nah, yang terakhir ada peraturan. Peraturan adalah patokan yang dibuat untuk membatasi tingkah laku seseorang dalam suatu lingkup atau organisasi tertentu yang jika melanggar akan dikenakan hukuman atau sanksi. Dari pernyataan itu, kita bisa temukan beberapa poin utama, yaitu patokan, membatasi, organisasi, dan sanksi jika melanggar. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai cara sukses menjalin hubungan sosial bermasyarakat. Nah, ada 3 cara untuk sukses menjalin hubungan sosial di masyarakat. Yang pertama itu apresiasi. Nah, apresiasi ini memang terdengar sangat klise, namun faktanya menghargai dan menghormati dalam kehidupan bermasyarakat sangat diharuskan. Apalagi dengan banyak perbedaan, Anda perlu menerima setiap perbedaan tersebut dengan terbuka. Nah, yang kedua itu ada tidak menghakimi, menjustifikasi seseorang atau sebuah kelompok masyarakat karena dianggap berbeda dengan cara pandang Anda merupakan hal yang sangat tidak dianjurkan. Maka dari itu, kita sebaiknya tidak menghakimi suatu kaum tertentu dalam masyarakat. Nah, yang ketiga itu bahasa. Bahasa verbal maupun non-verbal juga perlu dikuasai saat bersosialisasi dengan masyarakat. Baik menggunakan bahasa sehari-hari, bahasa nasional, dan bahasa internasional. Anda perlu mempelajarinya. Penggunaan bahasa yang baik dan santun adalah salah satu kunci sukses di kehidupan sosial bermasyarakat. Nah, setelah mendengar penjelasan dari saya tadi, jadi bagaimana? Apakah kalian sudah paham mengenai bagaimana cara sukses menjalin hubungan sosial masyarakat? Saya harap semoga kalian semuanya paham. Maka dari itu, sebelum mengakhiri proses pemberian layanan klasikal pada hari ini, saya memberikan kalian tugas yaitu menuliskan kembali materi yang tadi kamu pahami dari tadi yang saya sampaikan. Lalu
Lalu kalian tulis semenarik mungkin dan kalian tempel di kamar kalian agar kalian selalu ingat dan melihat bagaimana sih cara sukses berinteraksi di masyarakat. Setelah itu saya harap kalian menuliskan di kolom komentar mengenai kesan dan pesan untuk kegiatan kita pada hari ini. Yang mungkin saja kalian bisa memberikan masukan untuk bagaimana nantinya atau inovasi seperti apa kegiatan ini dilaksanakan di kemudian hari. Nah, baik. Itulah tadi pemberian layanan bimbingan klasikal yang dapat saya berikan kepada kalian. Tetap semangat dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah tadi pemberian layanan bimbingan klasikal yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.